Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidi fi dzatihi wa sifatihi alladzi ba'atha sayyidana Muhammadan lil khalqi bitauhidi bibahiri ayati wassalatu wassalamu ala urusir rusuli wa sayyidi kulli man laka alaihi siyadah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum fil husna wa ziyadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Fathul Majid halaman 129 ngandhap piyambak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Fahaula'il khamsatu wal isruna. Mongko utawi mengkono-mengkono nabi selawe iku yajibu wajib opal imanu iman bihim kelawan haula'il khamsah tafdilan kelawan perincian. Seorang mukallaf, seseorang yang sudah dewasa, mereka wajib iman kepada nabi yang berjumlah 25 yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran secara terperinci. Terus wamalan utawi nabi siwahum kang sakliyane selawe iku yajibu wajib opal imanu iman bihim kelawan ma ijmalan kelawan secara gemblengan utawa secara wungkul, bimakna annahu kelawan arti setuhune kelakuan iku yajibu wajib ala kulli mukallafin ing atasi saben-saben wong mukallaf apa ayya takida yen to nekotake sapa mukallaf nekotno anna lillahi ing setuhune iku tetep kaduwe Allah apa anbiya'a pira-pira nabi wa rusulan lan pira-pira utusan la ya'lamu kang ora pirsa adadahum ing wilangane anbiya wa rusulan sapa illallahu kejaba Gusti Allah. Fahum mongko utahe anbiya wa rusulan iku ghairu mahsurina ora kena den watesi kabeh lana marang kita. Nabi dan Rasul Allah
selain yang 25 itu wajib diimani secara ijmal, secara global. Nek kalau wau nabi yang berjumlah 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran itu wajib diimani oleh setiap orang mukallaf secara terperinci satu persatu. Ini kita harus tahu, kita harus kenal ini dari nama satu persatu dari 25 nabi dan rasul tadi. Lah selain 25 kita juga wajib mengimani, tapi tidak secara terperinci, hanya secara global. Bahwasanya selain 25 Allah masih mempunyai nabi dan rasul. Bimakna annahu yajibu ala kulli mukallafin ayya'taqida anna lillahi anbiya'a wa rusulan la ya'lamu adadahum illallah. Dalam arti setiap mukallaf wajib berkeyakinan bahwa Allah itu memiliki nabi-nabi dan rasul-rasul yang jumlah mereka hanya diketahui oleh Allah. Jadi orang mukallaf ini juga berkewajiban untuk berkeyakinan, meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai nabi-nabi dan rasul-rasul yang jumlah mereka tidak diketahui oleh siapapun hanya kecuali Allah yang tahu. Ya, sebenarnya jumlah nabi itu berapa, rasul itu berapa, la ya'lamu adadahum illallah. Tidak ada yang mengerti jumlah mereka hanya kecuali Allah. Ya, karena kita tidak mengetahui jumlah mereka secara pasti, fahum ghairu mahsurina lana. Wakilalan den dawakan bihasrihim kelawan batase anbiya wa rusulan fi adadin ing dalem wilangan muayyanin kang den nyataaken. Sebagian ulama berpendapat bahwa para nabi, para rasul dapat diketahui jumlahnya. Jadi ada yang berpendapat bahwasannya jumlah nabi dan para rasul itu bisa diketahui jumlahnya. Fakila mongko den dawaken iku mi'atu alfin 100.000 wa arba'atun lan papat wa isruna lan 20 apane alfan ewune. Di antaranya ada yang mengatakan mereka itu berjumlah 124 nabi. Ini sebagian ulama ahli mutakallim, ahli tauhid yang berpendapat bahwasanya nabi rasul itu bisa diketahui jumlahnya. Ini sebagian mereka ada yang berpendapat bahwasanya jumlah nabi itu adalah 124 nabi. Kama kaya barang waroda kang wis tumeka sema fi riwayatin ing dalem siji riwayat. Wakilalan den dawaken iku mi'ata alfin 200 wa arba'atun lan papat wa isruna lan 20 apane alfan ewune. Ada yang mengatakan mereka berjumlah 224 nabi. Ini lebih banyak. Bahkan ada yang mengatakan jumlah para nabi itu adalah 224 ribu nabi. Ribu, boten hanya 224 nabi, tapi 224 ribu nabi. Kama kaya barang waroda kang wis tumeka apa sema fi riwayatin ing dalam riwayat ukhra kang weneh. Itu disebutkan di dalam riwayat lain.
Ar-rusulu utawi pira-pira utusan utawa rasul minhum hale tetep saking 124.000 utawa 224.000 mau iku 300 wa 13 lan 13. Dan di antara jumlah tersebut yang menjadi rasul sebanyak 313 orang. Tadi dikatakan jumlah nabi itu 124.000, ada yang mengatakan 224.000. Nah, di antara jumlah itu yang menjadi rasul itu sebanyak 313 orang. Karena derajat nabi dan rasul ini tidak sama. Kalau rasul itu pasti nabi, tapi kalau nabi belum tentu rasul. Wakila lan den dawaken wa arba'ata asyara lan 14. Sebagian pendapat ada yang mengatakan 314 rasul. Wakila lan den dawaken wa khamsata asyara 15. Ada yang berpendapat rasul itu jumlahnya 315. Lakinil aula tetapine utawi kang luwe utama iku adamu hasrihim ora anane mbatesi anbiya lan rasul fi adadin ing dalem wilangan muayyanin kang den nyatakaken. Tujuane li alla yukhrija drapun yen to ora ngetokaken sapa se mukallaf minhum saking rusul utawa anbiya man ing wong huwa kang utai man iku minhum tetep termasuk rasul utawa anbiya au yudkhila utawa ngelboaken sapa seman utawa mukallaf bihim ing dalem rusul lan anbiya man ing wong laisa kang ora ana sapa seman iku minhum tetep setengah saking rusul lan anbiya. Tetapi yang lebih baik adalah tidak menetapkan jumlah rasul di antara 124.000 atau 215.000 nabi tersebut. Ya, tadi yang lebih utama kita itu tidak menentukan jumlah nabi ataupun jumlah rasul. Itu yang lebih baik, tidak ditentukan. Sebab apa? Ya, sebab yang mengetahui jumlah dari para rasul dan nabi itu hanya Allah. Kenapa alasannya yang lebih baik itu kita tidak menentukan jumlah rasul ataupun jumlah nabi? Li'alla yukhrija minhum man huwa minhum au yudkhila fihim man laisa minhum. Ya, agar tidak terjadi tindakan tidak memasukkan nabi yang mestinya menjadi rasul atau sebaliknya, dan memasukkan nabi yang tidak termasuk rasul. Ya, dengan kita tidak menentukan jumlah nabi ataupun rasul, ya, supaya kita tidak terjadi tindakan memasukkan nabi yang semestinya nabi ini bukan rasul, tapi kita anggap rasul. Ya, ataupun begitu pula sebaliknya, semestinya nabi ini rasul, tapi kita tidak memasukkannya nabi ini sebagai rasul. Ya. Karena yang tahu kan hanya Allah, nabi dan rasul itu. Ini alasan pendapat lakinil aula adamu hasrihim. Yang lebih utama itu tidak menentukan jumlah daripada nabi dan rasul. Nggih, kadang ya ana apike sing berpendapat nabi itu bisa ditentukan jumlahnya. Ada yang mengatakan 124
nabi, 224.000 nabi, 313, 314, 315 rasul. Ya ana apike. Mung didamel ira-ira ngoten mawon. Ya cek ngerti sak mboten-mbotene antarane jumlahe nabi kali jumlahe rasul. Tapi setidak-tidaknya kita juga punya pendapat bahwasannya yang lebih baik ya tidak kita tentukan jumlah nabi itu berapa, jumlah rasul itu berapa. Kita meyakini bahwasannya yang mengetahui jumlah nabi dan rasul itu hanya Allah. Qala dawuh sapa Allah taala, Gusti Allah taala, minhum iku tetep setengah saking rusul man utawi wong qasasna kang nyeritakaken sapa ingsun alaika ing atase sira Kanjeng Nabi Muhammad. Wa minhum lan iku tetep setengah saking rusul man utawi wong lam naqasus kang ora nyeritakaken sapa ingsun Allah alaika ing atase sira Kanjeng Nabi Muhammad. Ini berdasarkan dawuhe Gusti Allah wonten surat An-Nisa ayat 164. Gusti Allah dawuh minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Yang artinya dan kami telah mengutus utusan-utusan yang sungguh telah kami kisahkan kepadamu dahulu dan rasul-rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu. Ya memang para ulama yang menyebutkan jumlah nabi dan rasul itu juga berdasarkan hadis. Pedomannya juga hadis, tapi hadisnya itu dhaif. Hadisnya itu lemah. Mboten serta-merta berpendapat sendiri, tidak. Tadi jumlah nabi, jumlah rasul itu ditentukan oleh ulama-ulama ahli mutakallim, ahli tauhid, itu juga berdasarkan hadis. Terus ada yang mengatakan yang lebih baik itu tidak usah ditentukan jumlahnya. Ya ini juga punya dasar. Dawuhe Gusti Allah wonten Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 164 ini. Allah menyatakan bahwasannya Allah mengutus para utusan-utusan itu ada yang dikisahkan, ada yang diceritakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dan ada juga yang tidak dikisahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya ada yang diketahui oleh Kanjeng Nabi dan juga ada yang tidak diketahui oleh Nabi. Ini dasarnya ulama mengatakan bahwasanya yang lebih baik jumlah nabi dan rasul itu tidak ditentukan. Ya biar tidak terjadi tindakan tidak memasukkan nabi yang semestinya menjadi rasul, akhirnya nggak masuk. Ataupun sebaliknya memasukkan nabi yang tidak termasuk rasul dimasukkan golongan nabi yang menjadi rasul. Wa qala lan dawuh sapa sahibul baiyah fil baiyati ing dalem qasidah baiyah. Wa adul anbiya'i utawi wilangane para nabi iku falanaro mongko ra weruh sapa kita hu ing adul anbiya. Alasane li khaufi wuku ina krana kuwatir tumiba kita fil ijtinabi ing dalem perkara kang den larang. Wa ja'alan teka bi'adihim kelawan wilangane anbiya apa nasun nasihatis walakin dhaifun naqli lan tetapine nas iku apes penukilane
inda dzawitul labi ing dalem mumbuhe pira-pira wong kang nyopre kabeneran. Ya, dalam sebuah syair yang diakhiri dengan ba, berarti maksudnya waqala fil ba'iyah itu seorang syair yang membuat syair yang syair itu diakhiri dengan huruf ba, fil ijtinab inda dzawitul lab. Nah ini itu yang dimaksud fil ba'iyah, ya, syair yang diakhiri dengan huruf ba. Ada syair yang mengatakan wa'adul anbiya'i falanarahu li khaufi wuqu'ina fil ijtinabi. Kita semua tidak mengetahui jumlah nabi-nabi Allah dengan pasti karena kita takut terjerumus pada sesuatu yang jauh dari kebenaran. Niki ya ono benere. Ada sebagian ulama yang tidak berani menyebutkan jumlah nabi dan rasul karena takut terjerumus pada sesuatu yang jauh dari kebenaran. Ya nek iya sakmono jumlahe, la nek gak disebutkan jumlahnya sekian padahal masih kurang banyak dari itu atau mungkin kebanyakan. Nah ini kan ndadekno tambah gak bener. Wajah abi adihim nasun walakin dhaifun naqli inda dzawitul lab. Memang ada teks hadis yang menerangkan jumlah nabi dan rasul Allah, tetapi riwayat hadis itu lemah. Ya, memang ada hadis yang menerangkan jumlah nabi, jumlah rasul itu memang ada. Ya, yang menyebutkan nabi itu 124.000, ada yang mengatakan 224.000. Nek rasul ada yang mengatakan 313, 314, 315. Itu semua hadisnya ada. Tapi semua itu riwayat hadisnya itu lemah. Ya, tidak sahih ataupun tidak hasan. Wajibulan wajib aidzon kelawan maneh titik bab masalah iman kepada nabi, iman kepada rasul selesai. Ganti bab, yakni beriman kepada malaikat. Aidon kelawan mane opal imanu iman bil malaikati kelawan para malaikat al kirami kang mulya-mulya alaihimus salatu wassalam. Setiap orang mukallaf itu wajib beriman, wajib percaya, wajib membenarkan kepada para malaikat Allah. Kula jenengan dadi wong Islam sing pun mukallaf, ini wajib membenarkan, wajib percaya bahwasannya malaikat Allah itu ada. Tidak boleh kita mengingkari. Wahum utai malaika iku kismani ana rong bagian. Kismun utawi sak bagian iku yajibu wajib apal imanu iman bihi kelawan kismun tafsilan kelawan secara perincian. Wa kismun utawi sak bagian ijmalan kelawan iku ijmalan kelawan secara gemblengan. Malaikat yang harus diimani oleh setiap orang mukallaf itu terbagi menjadi dua. Jadi orang mukallaf ini ketika mengimani para malaikat Allah itu caranya dibagi menjadi dua. Yang pertama, qismun yajibul imanu bihi tafsilan, malaikat yang wajib diimani secara terperinci. Ini cara yang pertama. Wong mukallaf iki kudu ngerti, kudu ero jeneng-jenenge secara terperinci. Dan cara yang kedua, malaikat yang wajib diimani secara global. Mengimaninya kepada malaikat ini secara global, selain dari yang harus diketahui secara terperinci itu diimani secara global.
Pokoke kula jenengan percaya benerno nek malaikate Allah niku wonten. Falladzi mongko utawi malaikat yajibu kang wajib opal imanu iman bi iklan alladzi tafsilan kelawan secara perincian iku arbaatun papat. Nah, malaikat yang wajib diimani secara terperinci itu ada 4. Ini semua orang mukallaf harus tahu ini. Ya, wajib hafal, wajib tahu nama satu persatu ini. Iku arbaatun papat rupane Jibrilu malaikat Jibril. Wa Mikailu lan malaikat Mikail, wa Israfilu lan malaikat Israfil, wa Izrailu lan malaikat Izrail. Fahaulail arba'u. Mongko utawi mengkono-mengkono papat iku yajibu wajib apal imanu iman bihim kelan arba tafsilan kelawan perincian. Bihaitsu yu'rafu kelan sekirane den weruhi utawa kinaweruan apa kul wahidin saben-saben siji minhum kang tetep saking arba utawa malaika alang firadihi ing ngatasi ijen-ijene wahid. Wa anna lan satune wahid iku mim malaikatillahi tetep setengah saking malaikate Allah. Malaikat yang wajib diimani secara terperinci itu ada 4 saja. Dadi wong mukallaf niki wajib mengimani malaikat secara terperinci, satu-satu harus tahu, harus hafal. Itu hanya 4 saja, tidak lebih dari 4. Siapa? 1 malaikat Jibril, 2 malaikat Mikail, 3 malaikat Israfil, dan 4 malaikat Izrail. 4 malaikat ini wajib diimani secara terperinci, secara mendetail. Artinya setiap mukallaf ini harus mengetahui betul masing-masing 4 tersebut bahwa mereka adalah malaikat Allah. Harus tahu. Wonten tiyang Islam wis mukallaf ditakoni Jibril iku sapa? Gak ero aku Jibril iku sapa? Gak kenal aku. Ini tidak boleh, berdosa. Ditakoni malaikat sapa Mikail iku sapa? Gak ero. Ini tidak boleh. Jadi orang Islam yang sudah mukallaf, sudah dewasa, ini harus tahu, harus kenal 4 ini, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, ini harus tahu. Setiap kali disebutkan Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, kita itu sudah ngerti bahwasanya itu adalah malaikat Allah. Amma launafa anamun lamun nafe'aken sapa mukallaf wahid dan ing siji malaikat minhum kang tetep saking arba fala syakka mongko iku ora ana mamang iku majud fi kufrihi ing dalam kufure mukallaf. Apabila ada seorang mukallaf yang tidak mempercayai satu dari mereka, satu dari 4 tadi, bahwasanya mereka itu sebagai malaikat, maka orang tersebut dihukumi kafir. Nek wonten tiyang Islam pun mukallaf pun dewasa, ada 1/4 malaikat tadi yang diingkari. Dia tidak percaya bahwasanya ia itu adalah malaikat, maka seseorang itu dianggap kafir. Contoh, nek Jibril, Mikail, Israfil aku percaya iku malaikate Allah, tapi nek Izrail aku gak percaya nek malaikate Allah. Nah ini seketika itu kafir. Ya, membenarkan sebagian dan mengingkari sebagian. Tadi tidak boleh, semua harus diimani, harus dibenarkan bahwasannya mereka itu adalah malaikat Allah. Wa amma ing qala lan anapun lamun ngucap sapa mukallaf la a'rifuhu ing ucapan la a'rifuhu. La a'rifu orang ngerti ingsun hu ing
wahid. Fa'ala qauli aktsaril ulama'i mongko netepi ing ngatasi dawuh sebagian akeh-akeh ulama yakfuru kufur sapa mukallaf. Wa ala qaulil aqali lan ing ngatasi pendapat sebagian sedithike ulama layak furu ora kufur sapa se mukallaf. Apabila ada orang mengatakan aku tidak tahu, ditakoni Jibril iku sapa? Gak ngerti aku. Bahwa dia termasuk salah satu dari 4 malaikat atau tidak, maka menurut mayoritas ulama seseorang itu dianggap kafir. Tetapi ada yang mengatakan tidak kafir. Ya ana wong Islam pun mukallaf ditakoni sapa Jibril iku gak ngerti aku. Baik dia itu ketika ditanya seperti itu jawabannya gak ngerti niku mbok ngerti temenan mbok gak ngerti temenan. Ini pendapat mayoritas ulama yakfuru dianggap kafir. Terus pendapat minoritas ulama ini mengatakan tidak kafir. Kalau jawaban tidak mengerti, mbok gak kenal aku. Waladzi ta malaikat yajibu kang wajib opal imanu iman bi iklan alladzi ijmalan kelan gemblengan minal malaikati kang tetep saking pira-pira malaikat alkirami kang mulya-mulya. Alaihimus sholatu wassalam iku ma malaikat. Ada kang liyani apa ma haulail arba'ah ing mengkono-mengkono malaikat papat. Bimakna annahu kelawan makna setune mukallaf iku ya'taqidu nekotaken sapa mukallaf annalillahi ing setune iku tetep kedue Allah malaikatan ana pira-pira malaikat layak lamu kang ora pirsa adadahum ing wilangane malaika sapa illallah taala kejaba Gusti Allah taala daimina halil langgeng kabeh ala taati ing ngatasi ketaatan layak sunah hale ora tau nulayani durakani sapa malaikat Allah ing Gusti Allah durakani ma ing barang amaro kang wis perintah sapa Allahum ing malaikat wa yaf'aluna lan nglakoni sapa malaikah ma ing barang yuk maruna kang den perintah sapa malaikah ing ma. Malaikat yang wajib diimani oleh setiap orang mukallaf secara global adalah malaikat-malaikat selain malaikat tersebut. Nggih kula jenengan dadi wong Islam sing wis mukallaf wajib mengimani secara terperinci itu hanya 4 tadi. Niki kudu beres kula jenengan, kudu kenal temen. Nek ditakoni sapa Jibril iku malaikate Allah. Sapa malaikat Mikail iku malaikate Gusti Allah. Sapa Israfil iku malaikate Allah. Sapa Israil iku malaikate Gusti Allah. Karena 4 ini saja yang wajib diketahui, diimani secara terperinci. Harus satu persatu ini kita harus sudah mengerti. Selain dari 4 itu, kita tidak wajib mengetahui secara terperinci. Cukup kita percaya bahwasanya selain 4 malaikat itu, Allah masih mempunyai malaikat-malaikat yang lain yang jumlahnya tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali hanya Allah. Daimina ala ta'ati la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu selalu taat kepadanya. Malaikat itu tidak ada yang tidak taat. Apapun yang diperintahkan oleh Allah semua dilakukan. Dan tidak pernah durhaka kepada Allah. Malaikat itu tidak ada yang durhaka. Apapun yang diperintahkan oleh Allah selalu dilakukan, tidak pernah membangkang.
Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan menjalankan semua yang diperintahkan Allah kepadanya. Diperintah apa ae mesti dilakoni. Dilarang napa mawon ya didoi malaikat itu. Tidak ada malaikat yang bangkang niku mboten wonten. Wa lam lan warwa sira annahu ing satune kelakuan iku wajib opal imanu iman bi anna nabiyana kelawan satune nabi kita wa sayyidana lan bendoro kita rupane Muhammad dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku afdhalul makhluqati luwe utamane pira-pira makhluk alal itlaqi ing ngatasi secara mutlak fahuwa mongko utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku afdhalu luwe utama min jami'ir rusuli katimbang sakabehane para utusan wa min jami'il malaikati lan katimbang saking sakabehane para malaikat wa yalilan ngiring-iringihi ing Kanjeng Nabi Muhammad sapa baqiyatu ulil azmi sekerine ulul azmi wahum utawi ulul azmi iku sayyiduna bendoro kita rupane Ibrahimu Nabi Ibrahim fasayyiduna mongko nuli bendoro kita rupane Musa Nabi Musa fasayyiduna mongko nuli bendoro kita rupane Isa Nabi Isa fasayyiduna mongko nuli bendoro kita rupane Nuhun Nabi Nuh wahum utawi ulul azmi fil afdhaliyati ing dalem kautamaane ala hadza tartibi ngatasi iki urutan. Perlu diketahui bahwa setiap orang mukallaf, seseorang yang beragama Islam yang sudah dewasa, wajib mengimani, wajib membenarkan, wajib percaya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalul makhluqati 'alal itlaq adalah makhluk yang paling sempurna dan paling mulia secara mutlak. Mutlak Kanjeng Nabi Muhammad niki utama-utamane makhluk, mulia-muliane makhluk, sempurnane makhluk. Ini harus percaya kita. Nek ana wong iman sing mukallaf boten percaya niku kafir. Beliau paling mulia di antara para rasul Allah dan lebih mulia di antara para malaikat. Kanjeng Nabi Muhammad itu orang yang paling mulia di antara para rasul-rasul Allah. Bahkan lebih mulia di antara para malaikat-malaikat Allah. Ya, karena malaikat itu ada dan semua para rasul dan nabi ada, ya karena adanya Nabi Muhammad. Bahkan alam semesta raya beserta isinya ini diciptakan oleh Allah itu karena digantungkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Keumpama kana Kanjeng Nabi Muhammad, seandainya Allah tidak berkenan untuk menciptakan Nabi Muhammad, ya niscaya alam semesta raya beserta isinya ini tidak akan diciptakan oleh Allah. Rasul-rasul Allah yang mulia sesudah Kanjeng Nabi Muhammad adalah rasul-rasul yang termasuk ulul azmi. Wonten nabi, wonten rasul. Nek nabi mesti duduk rasul. Nek rasul mesti nabi. Ya, dari rasul-rasul Allah ini ada rasul-rasul yang mulia yang derajatnya itu setelah Kanjeng Nabi Muhammad. Rasul-rasul siapa? Rasul-rasul yang termasuk ulul azmi. Nah, rasul-rasul Allah yang termasuk golongan ulul azmi ini adalah satu, Sayyiduna Ibrahim, Nabi Ibrahim. Fasayyiduna Musa, Nabi Musa. Fasayyiduna Isa, Nabi Isa. Fasayyiduna Nuh, Nabi Nuh. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh.
Nah, yang paling atas itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Derajat keutamaan mereka sesuai urutan yang telah diuraikan dalam nazm sebagai berikut. Lah nek diurut derajate ket dhuwur tutuk menisor. Nah niki sesuai dengan nazman ini. Muhammadun utawi Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, ini Kanjeng Nabi Muhammad ini urutan Rasul ulul azmi yang paling tinggi. Derajatnya paling tinggi, paling atas sendiri. Ibrahimu lan Nabi Ibrahim. Sak mantune Kanjeng Nabi Muhammad bawahnya itu Nabi Ibrahim. Terus nomor 3 Musa lan Nabi Musa. Kalimuhu wong kang nampa dawe Allah. Terus setelah Nabi Ibrahim bawahnya lagi Nabi Musa. Fa Isa mongko nuli Nabi Isa. Setelah Nabi Musa di bawahnya lagi adalah Nabi Isa. Fanuhun mongko nuli Nabi Nuh. Bawahnya Nabi Isa adalah Nabi Nuh. Nah ini tadi Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Niki nek derajat diurut ket dhuwur. Lah nek gampang no apalan niku disingkat nimim. Nggih, nimim. Ene niku Nabi Nuh, I niku Nabi Ibrahim, M niku Nabi Musa, I ne malih Nabi Isa, M niku Kanjeng Nabi Muhammad. Nimim. Nggih, niku nek gampangno ngapalno. Tapi nek secara urutan derajat niku napa? Mimin. Nggih. Nabi Muhammad eme, ini Nabi Ibrahim, eme niku Nabi Musa, ini Nabi Isa, nune Nabi Nuh. Mimin nggih kenging niki tambah enak, mimin. Hum utawi lima mau iku ulul azmi. Tadi kelima nama yang disebutkan tadi itu semua adalah rasul yang bergelar ulul azmi. Fa'lam mongko weruh sira. Tsumma baqiyatur rusuli mongko skerine para utusan. Tsumma baqiyatul anbiya'i mongko nulis skerine para nabi. Tsumma baqiyatul malaikati mongko nulis skerine para malaikat alaihimus salatu wassalam. Berarti makhluk-makhluk Allah yang mulia sesudah Rasul ulul azmi adalah para rasul, kemudian para nabi, kemudian para malaikat. Ini urutane. Nggih, tadi tertinggi itu Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih, 5 ini pilihan, Rasul azmi ini pilihan. Di bawahnya 5 ini ya semua para rasul selainnya. Setelah itu para nabi, baru derajat di bawahnya para nabi itu adalah para malaikat. Wajibulan wajib apal imanu iman aidon kelawan maneh bi annallaha ta'ala kelawan setune Allah ta'ala iku ayyada nguat-nguati sapa Allahum ing rusul bil mukjizati kelawan pira-pira mukjizat. Wa hadza utawi iki madzakartuhu iku ma barang yajibu kang wajib apa ma wa malan barang yastahilu kang mohal apa ma fi haqqi rusuli ing dalem hae para rasul alaihimus salatu wassalam. Terus lagi selain itu orang mukallaf juga wajib mengimani bahwa para rasul itu dikuatkan oleh Allah dengan mukjizat. Ini harus kita percaya bahwasanya semua rasul, semua nabi itu pasti punya mukjizat. Tadi dengan mukjizat itu Allah itu menguatkan pengakuan para rasul dan para nabi bahwasanya mereka itu adalah utusan Allah.
Wa amal jaizulan anapun utawi sifat jaiz fi hakim ing dalem hae para rasul alaihi wassalatu wassalam iku fa'amrun mongko perkara waqi'un kang kedadean wa huwa ta amrun iku wukuul a'radi tumibane pira-pira sifat al-basyariyati kang bangsa manungsa allati la tuaddi kang ora nekaaken apa allati ila naqsin marang ngurangi fi maratibim ing dalem pira-pira kedudukane rasul al-aliyati kang luhur wa dzalika uta mengkono-mengkono amrun waqi'un iku kan nikahi kaya nikah wal akli lan dahar wasyarbi lan ngunjuk wal maradi lan gerah. Nah ini yang terakhir adalah sifat jaiz para rasul. Adapun sifat jaiz para rasul Allah adalah jelas sama seperti sifat-sifat manusia pada umumnya. Jadi sifat jaiz rasul itu ada satu, apa itu? Yakni al-aghradul basyariyah. Oke, kalau ditanya berapa sifat jaiz rasul? Satu, apa itu? Al-aghradul basyariyah. Artinya apa? Mempunyai sifat-sifat manusia pada umumnya. Bagaimanapun Nabi Rasul itu juga manusia yang mempunyai sifat manusia pada umumnya, juga mempunyai sifat-sifat manusia yang lain, yang sifat itu tidak mengurangi derajat mereka yang tinggi. Contoh seperti apa ya? Seperti menikah. Ya nikah niki lumrahe menungso biasa. Nek ana menungso nang rabi itu biasa. Wonten menungso kok dahar ya biasa. Ana menungso kok ngunjuk ya biasa. Ana menungso kok gerah sakit ya biasa, itu lumrah. Itu memang sifat-sifat manusia pada umumnya. Jadi sifat-sifat umum ini juga dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Nabi itu juga nikah, juga makan, juga minum, dan juga pernah sakit biasa. Yang penting sifat-sifat itu tidak sampai mengurangi derajat para nabi dan para rasul. Nabi nang nikah, yes biasa, tidak sampai mengurangi derajatnya. Nabi kok dahar, ya biasa, itu pun juga tidak mengurangi derajatnya. Tipun mantun, sifat wajib rasul itu 4, sifat mohal rasul 4, terus sifat jaiz rasul 1, al-a'radul basyariyah, sifat-sifat manusia pada umumnya. Itu namanya aqaid, 50 aqaid. Nggih, 20 sifat wajib rasul, 20 sifat mohal rasul, 1 sifat 20 sifat wajib Allah. Terus 20 sifat mohal Allah, 1 sifat jaiz Allah. Berapa? 41. Terus ditambah 4 sifat wajib rasul, 4 sifat mohal rasul, 1 sifat jaiz rasul. 41 ditambah 9 sama dengan 50 aqaid. Selesai. Niku kula jenengan kedah faham itu semua, mengerti itu semua, hafal itu semua. Dan mekaten kang saged kula aturaken mugi-mugi wonten guna manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah qulubana bi futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban bila ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin wala kadin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la tada' fina ma'na syaqiyya wa la mahruma wa la matruda. Allahumma khtim lana bil iman واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بحسن الخاتمة على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.